Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di qaulil musannif baina ni'matil bid'ah wa bi'satil bid'ah. Ada beberapa kelompok yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, mengatakan sesat, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan para sahabat, para tabi'in, dan apa yang dilakukan itu katanya sesat, katanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi sampai mengklaim bahwasanya semua yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi itu adalah sesat, itu adalah bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah, akhirnya ilan nar, ke neraka. Nah, pemahaman yang salah ini oleh beliau akan diluruskan. Nah, oleh karenanya beliau menulis pembahasan ini baina ni'matil bid'ah wa bi'satil bid'ah. Apakah semua bid'ah itu dhalalah atau ada bagian-bagian bid'ah tertentu yang itu tidak dhalalah? Nah, seperti apa pembahasannya? Nah, ini kita akan langsung baca kitab atau ibarah dari musannif. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah baina ni'matil bid'ah wa bi'satil bid'ah. Antara bid'ah antara nikmatnya bid'ah dan buruknya bid'ah. Qala wa inna minal ad'iya'i ulaika alladzina yansibuna anfusahum ila salafis salih. Sesungguhnya termasuk para pengaku palsu. Nah, ini terusan dari yang saubuzur, orang yang memakai pakaian palsu. Termasuk orang yang mengaku dengan pengakuan palsu adalah mereka yang mengaitkan diri mereka kepada salafun salih, mengatakan bahwasanya mereka adalah salafun salih, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan pemahaman salafun salih, tapi mereka punya pengakuan palsu. Faqamu yad'una ila salafiyyati fi hamajiyatin jahla wa asabiyatin amya. Lalu mereka menyerukan kepada salafiyah, ayo kembali ke salaf, dengan hamajiyah jahla, dengan kebiadaban yang bodoh, wa asabiyatin amya, fanatisme yang buta, wa bi'uqulin aqimah wa afhamin saqimah wa sudurin dayyiqah tuharibu kulla jadid, dengan akal yang mandul, bi'uqulin aqimah, artinya tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan atau pemahaman-pemahaman yang benar. Wa afhamin saqimah, mereka dengan pemahaman menyeru orang lain dengan pemahaman yang rusak. Wa sudurin dayyiqah, dan dada yang sempit. Tuharibu kulla jadidin, yang memusuhi segala yang baru. Semua yang baru bid'ah, semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul bid'ah. Wa tunkiru kulla mukhtara'in mufidin bid'wa annahu bid'ah. Tuharibu kulla jadid, memusuhi segala yang baru. Wa tunkiru kulla mukhtara'in mufid, dan mengingkari setiap penemuan yang bermanfaat, yang baru. Annahu bid'ah wa anna kulla bid'atin dolalah. Seraya mengatakan itu adalah bid'ah, tak pernah dilakukan oleh Rasul, dan setiap bid'ah adalah dolalah, sesat. Dunat tafriqi baina anwa'il bid'ah, tanpa membedakan antara jenis-jenis bid'ah, karena bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah,
tanpa memperhatikan pembagian bid'ah tersebut. Ma'a anna ruha syari'atil islamiyyati tujibu alaina an numayyiza baina anwa'il bid'ah. Padahal ruh atau nilai syariat Islam mengharuskan kita membedakan antara pembagian-pembagian bid'ah. Wa an naqul, dan kita harus mengatakan, inna minha al-bid'atal hasanata wa minha, ini al-bid'atal hasanah jadi fa'il ya, isimnya inna, minha khabar muqaddam. Inna minha al-bid'atal hasanata wa minha al-bid'atas sayyi'ah. Dan kita harus berkata bahwa sebagian bid'ah itu ada yang baik dan sebagian lagi ada yang buruk. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu yang dikatakan oleh fuqahauna seperti Imam Nawawi dan imam-imam yang lain. Wa hadza ma yaqtadhihi al-'aqlun nayyiru wan nadharu tsaqibu. Dan inilah yang dituntut oleh akal yang sehat, akal yang terang, wan nazar, pemikiran yang tajam, pandangan yang tajam. Jadi kalau tidak bisa membedakan mana bid'ah sayyi'ah, mana bid'ah hasanah, lalu mengklaim bahwasanya semuanya adalah sesat dan mengharuskan orang yang melakukan bid'ah tersebut akan masuk neraka, nah ini merupakan kebodohan yang buta. وهذا ما حققه علماء الأصول من سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم كالإمام العز ابن عبد السلام والنووي والسيوطي والمحلي وابن حجر. Dan ini yang ditegaskan oleh para ulama usul fikih dari kalangan salaful ummah seperti Imam Izzuddin Sultan ulama Izzuddin ibn Abdussalam, al-Imam Nawawi, al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Ibnu Hajar Al-Haytami, semuanya. Wal ahaditsun nabawiyyah yufassiru ba'daha ba'dan wa yukammilu ba'daha ba'dan. Hadis-hadis Nabi itu saling menafsirkan dan saling menyempurnakan satu sama lainnya. Artinya, kalau ingin memahami satu hadis Nabi SAW, tidak cukup mengambil atau memahami hadis Nabi tersebut dari satu hadis saja, tapi harus dilihat juga sumber-sumber yang lain, hadis-hadis lain, kemudian dikompromikan. Takut ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut, atau hadis yang Anda ingin memahami hadis tersebut itu dalam keadaan mujmal, dalam keadaan yang belum jelas, dan di hadis lain ada yang menjelaskan hadis yang mujmal itu. Maka dari ini dan dengan cara seperti ini para ulama memahami hadis. Jadi mereka para ulama radhiyallahu taala anhum ketika ingin memahami hadis itu tidak cukup dengan satu hadis, tapi dari bermacam sumber, dari berbagai macam hadis yang banyak, dan itu bukan hanya satu hadis Nabi SAW, sehingga harus dipadukan, harus dikompromikan, takut ada yang bertentangan atau ada yang saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh beliau di sini, wal ahaditsun nabawiyyah yufassiru ba'daha ba'dan wa yukammilu ba'daha ba'dan. ولا بد من النظر إليها نظرة واحدة متكاملة, dan harus dipandang dengan satu pandangan yang menyeluruh, bukan hanya spesifik pada satu hadis, khusus pada satu hadis, yang lain mah enggak ditoleh misalkan. Nah, jangan seperti itu. Wala budda, bahkan dalam usul fikih ada kaidah kaidah i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan semua dalil atau mengamalkan dua dalil itu lebih afdal, lebih utama daripada mengabaikan salah satunya. Itu adalah kaidah yang selalu dipegang oleh ulama usul fikih dalam bab nasakh. Wala budda min tafsiriha bi ruhi syari'ati wa mafhumiha al-muttafaqi alaihi baina ahli an-nazari.
Jadi wajib ditafsirkan hadis tersebut dengan ruh syariat, dengan pemahaman syariat yang telah disepakati oleh para ahli ilmu, para ulama. Jadi bukan memahaminya dengan dirinya sendiri. Nah, dia tidak ngerti hadis Nabi, dia mungkin ilmu alatnya minim, tidak punya bekal yang banyak dalam memahami hadis, lalu memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman dia, ya hasilnya seperti yang kita lihat bersama. ولذا نجد كثيرا من الأحاديث الشريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل عاقل وفكر ثاقب وفهم لائق وقلب ذائق. Allah, Masya Allah. Ini kata beliau, lidha najid kathiran min al-ahadith syarifati tahtaju fi tafsiriha ila aqlin aqil. Karena itu kita dapati banyak hadis Nabi SAW yang memerlukan akal yang bijak dalam menafsirkannya. Jadi ada akal yang tidak bijak, ada akal yang bodoh untuk memahami hadis Nabi, ada itu. Banyak hadis kata beliau yang butuh aklin akil, memerlukan akal yang bijak dalam memahaminya. Wa fikrin thaqibin, fikiran yang tajam, pandangan yang tajam. Wa fahmin laiqin, akal yang bisa memahami dengan layak. Wa qalbin dhaik, dan hati yang peka, paham dengan sisi-sisi hadis Nabi SAW. Kalau hadis Nabi seperti ini, berarti cara pahamnya seperti ini. Yastamiddu min bahri syari'atil gharra'i, yang menyerap dari samudra syariat yang luhur. Seakan-akan syariat ini bagaikan lautan ilmu. Jadi ketika paham harus diambil dari situ, harus dipahami lewat filter syariah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dengan syariah. Beliau kan syariah, ya. Jadi harus dipahami dengan syariah. Wa yura'i ahwal al-ummati wa hajataha, dan memperhatikan kondisi umat serta kebutuhan mereka, harus disesuaikan. Wa yusayiruha fi hududil qawa'id asy-syar'iyyati wan nususil qur'aniyyati wan nabawiyyati allati la yajuzul khuruju anha, dan harus mengikuti dalam batasan-batasan kaidah syariah, qawaid syariah, dan nas-nas dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh dilanggar. Jadi harus menyesuaikan. Ketika ingin memahami Al-Quran, kita ingin memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus disesuaikan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi yang lain juga. Karena seperti yang dikatakan beliau tadi, antara satu hadis dengan hadis yang lain itu bisa saling menyempurnakan. Bahkan itu dipaham, dikaji dalam ilmu usul fikih. Kadang hadis itu ada yang am, yang satunya khas. Bagaimana cara mengkompromikan antara keduanya? Yuqaddamul khas 'alal am. Ada hadis yang lafadznya mutlak, ada yang satunya muqayyad. Bagaimana cara menggunakan dua hadis tersebut? Ada yang satunya mutaqaddim, yang satunya mutaakhir. Bagaimana cara menerapkan atau istimbat hukum di situ? Nah, itu sudah dijelaskan oleh para fuqaha, para usuliyin. Wa min amthilati dzalika hadzal hadis. Contohnya adalah hadis kullu bid'atin dalalah. Ini yang dijadikan pegangan oleh mereka. Kayaknya mereka tidak mengenal hadis lain selain kullu bid'atin dalalah. Semua sesat. Oh, ini sesat. Apa yang melakukan sesat? Fala budda minal qawli innal murada bidzalika al bid'atu sayyi'atu allati la tadkhulu tahta aslin syar'iyyin. Maka ketika kita ingin memahami hadis kullu bid'atin dhalalah, maka harus dikatakan bahwa yang dimaksud adalah bid'ah yang buruk,
Jadi yang dimaksud bid'ah dolalah itu bid'ah yang buruk, yang tidak termasuk dalam kaidah syariat. Artinya yang tidak ada payung hukumnya lah gitu. Tidak ada payung hukumnya. Ini saya kasih contoh simpelnya. Ada orang mau sholat subuh 3 rakaat. Ini agama, ya. Bid'ah, ya. Tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 3 rakaat. Subuh 3 rakaat, ya, dan tidak ada payung hukumnya. Mau dimasukkan kemana nih? 3 rakaat nggak ada, karena memang ketetapannya 2 rakaat. Maka seperti inilah yang dimaksud bid'ah dolalah. Kalau semacam tahlilan itu ada payung hukumnya, karena ketika kita ingin memahami sesuatu, al-fahmu 'ala syai'i far'un an tasawwuri. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, ketika kita ingin menjatuhkan hukum terhadap suatu permasalahan, maka mau tidak mau kita harus bertasawur, memahami apa hakikat dari masalah tersebut. Ketika kita ingin menghukumi tahlilan itu seperti apa hukumnya, kita harus kaji tahlilannya itu seperti apa. Dan tahlilan itu apa? Kita ketahui bahwasanya di tahlilan itu ada orang berkumpul. Nah, ada larangan enggak orang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain? Bahkan dianjurkan. Dianjurkan untuk berzikir, untuk mujalasah, untuk ta'lim. Kemudian di tahlilan itu ada apa lagi? Ada orang yang ngasih makan, ya, memberikan jamuan gitu. Apakah itu terlarang? Ada payung hukumnya? Enggak ada. Bisa enggak? Apakah ada anjuran untuk memberi makan pada orang lain? Ada anjuran? Ada anjuran. Nah, berarti masuk lagi di kaidah syar'iyyahnya. Tamam, seperti itu. Ketika ingin memahami bid'ah yang sesat itu seperti apa. Kalau tidak ada payung hukum dalam syariah, baru bisa dikatakan bid'ah. Tapi kalau masih dakhala tahta aslin syar'i, kalau masih ada di bawah hukum syariat, artinya masih ada dasarnya walaupun itu global, nah, maka tidak bisa dikategorikan bid'ah yang dolalah. Maka perlu di sini harus dibagi bahwasanya bid'ah itu ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Karena yang maksud dalam hadis Nabi kullu bid'atin dolalah itu tidak lain kecuali bid'ah yang syar'iyyah gitu. Wa hadha at-taqyid waridun fi ghairi hadzal hadis. Wa hadza taqyid waridun fi ghairi hadzal hadis, dan pembatasan semacam ini, qaid seperti ini juga berlaku di hadis-hadis yang lain. Nah, beliau ini akan memberikan perumpamaan. Ini hanya sebatas contoh tadi, kullu bid'atin dalalah. Ketika ingin memahami kullu bid'atin dalalah harus dipadukan dengan hadis yang lain. Begitu juga di yang dimaksud. Nih saya kasih contoh kata beliau agar lebih paham. Ka hadisi la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Hadis tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya tidak sah. Artinya kalau misalkan orang bertetangga dengan masjid lalu dia sholat di rumahnya, maka sholatnya tidak sah, tidak ada pahala. Bukan itu maksudnya. Ya, fahadzal hadis. Fahadzal hadis ma'a annahu yufidul hasra fi nafyi salati jaril masjid illa anna umumatil ahadits tufidu تقييده بأن لا صلاة كاملة مع ورود الخلاف في المسألة بين العلماء. Jadi hadis ini tampaknya menafikan secara mutlak solat bagi tetangga masjid. Orang yang menjadi tetangga masjid tidak sah solatnya, seakan-akan seperti itu. Hanya saja illa anna umumati al-ahadits tufidu taqyidahu bi an la salata kamilah. Namun dalil-dalil umum menunjukkan bahwa maksudnya adalah tidak sempurna salatnya. Kalau salatnya tetap sah, cuma tidak sempurna gitu. Alangkah baiknya, alangkah afdolnya kalau dilakukan di masjid. Ma'urudul khilaf fil mas'alati bain ulama, dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Terlepas dari itu, wa hadis, ini contohnya lagi. Wa ka hadisi la salata bihadrati ta'am qalu ay salatan kamilah. Seperti hadis tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan.
dihidangkan tuh, tafadhal, dipersilahkan makan. Ternyata mau sholat, ya, mana yang didahulukan, makan apa sholat? Kata Nabi, la sholatah, ya, la sholat, tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan, ya. Ketika makanan sudah dihidangkan, maka tidak ada sholat ketika itu. Nah, maksudnya ketika makanan sudah dihidangkan, maka tidak ada sholat bagi orang tersebut. Artinya kalau dia tetap sholat, sholatnya tidak sah. Bukan seperti itu. Ai sholatan kamilah. Mereka katakan maksudnya adalah sholat yang sempurna. Contohnya lagi, wa kahadits la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, qalu ay imanan kamilan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi, qalu ay imanan kamilan. Dalam hadis tersebut kata Nabi, tidak sempurna iman, ya, iman seorang dari kalian, atau tidak ada iman lah gitu. Kita artikan zahirnya saja dulu. Tidak ada iman bagi orang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya dia kafir? Tidak, maksudnya adalah imanan kamilah, tidak punya iman yang sempurna. Dia tetap mukmin, ya. Dia tetap mukmin, cuma imannya kurang sempurna gitu. Wa kahadits wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak akan beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Qil, dikatakan, wa man ya Rasulullah, siapa yang kau maksud ya Rasul? Qal, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kezalimannya, dari gangguannya. Wa kahaditsi la yadkhulul jannata qattat. Artinya kalau dia sering menyakiti tangganya, dia kafir? Ya tidak, gitu. Maka hadis la yadkhul jannata qattat. La yadkhul jannata qattat. Kata Nabi, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Tukang adu domba. Artinya dia kafir? Ya tidak. Maka hadis la yadkhul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, wala aqul liwalidayhi, dan juga tidak akan masuk surga orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Artinya dia kafir? Ya tidak. Jadi maksudnya adalah fal ulama qalu, para ulama mengomentari hadis-hadis yang tadi, innahu la yadkhulu dukhulan awwaliyan, bahwasanya dia tidak akan masuk surga secara langsung awali gitu. Atau jika iya, maksud dari la yadkhul jannah idza kana mustahillan lidzalikal fi'l, apabila dia menghalalkan pekerjaan tersebut. Halal katanya menyakiti orang tua. Seperti itu yang dimaksud. Orang tersebut yang gak masuk surga. Alhasil, kesimpulannya, annahum lam yujruhu ala zahirihi wa innama awwaluhu bi anwa'it ta'wili. Kesimpulannya, mereka tidak memahami hadis-hadis itu secara zahirnya saja, tetapi menakwil dengan berbagai bentuk takwil. Maka apa yang dilakukan para ulama di sini wajib kalian aplikasikan di kullu bid'atin dhalalah. Jadi jangan memahami kullu bid'atin dhalalah dengan pemahaman kalian. Jadi harus dipadukan dengan ruh syariah, harus dipadukan dengan hadis-hadis yang lain yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, seperti itu teori usul fikih ketika ingin istimbat. Jadi tidak cukup satu hadis. Ya, tidak cukup satu hadis. Imam Syafi'i bukan enggak tahu kalau misalkan kalau dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau itu salat tanpa mengambil wudu terlebih dahulu. Bukan enggak tahu Imam Syafi'i hadis tersebut, ya. Tapi ada dalil-dalil yang lain yang menentang hadis tersebut. Dan dalam pandangan Imam Syafi'i, hadis yang lain tersebut lebih unggul dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dari ini Imam Syafi'i mengatakan, oh itu khususiyah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama diamalkan
hadis yang lain yang lebih kuat ini, atau hadis yang lain yang menentang hadis Aisyah, itu diamalkan, bahwasanya tetap batal wudu. Nah, untuk hadis Aisyah ini sama-sama kuat hadisnya. Hadisnya sahih, hadisnya kuat, cuma dialokasikan pada khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa berlaku ke umatnya, kawaslih siyama seperti wisal siam, wisal puasa. Begitu juga ketika kalian ingin memahami kullu bid'atin dhalalah, tidak cukup dengan satu hadis. Wa haditsul bid'ah hadza min hadzal bab. Wa haditsul bid'ah min hadzal bab, dan hadis tentang bid'ah ini termasuk dalam kategori tersebut. Fa umumatul ahadithi wa ahwalus sahabati tufidu anna al-maqsud bihi al-bid'atu sayyi'atu allati la tandariju tahta aslin kulliyyin. Karena dalil umum dan kondisi para sahabat menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bid'ah buruk. Jadi yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah adalah bid'ah yang buruk, yang tidak masuk ke dalam kaidah umum. Buktinya, ini buktinya. Wa fil hadis, karena disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang memulai suatu sunnah, suatu thariqah yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sampai hari kiamat. Nah, seperti itu. Ini kan bid'ah lah. Man sanna fil Islam sunnah hasanah. Memulai pekerjaan baik, kemudian ditiru oleh orang-orang yang ada seterusnya, maka lahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa fil hadits alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ini juga gak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnati wa sunnatil khulafa. Kalau memang semua yang tidak dilakukan di masa Nabi adalah bid'ah, berarti sunnah khulafa ini gak ada di sini. Khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Wa yaqulu Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi salati tarawih, ni'matil bid'atu hadhihi. Kata Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini, salat tarawih. Kalau diklaim bosnya salat tarawih ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini tahakkum. Hadza wabillahi taufik.